Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya Lucy Rosyana dari SMP Negeri 1 Tambun Utara, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan merefleksikan diri saya, terutama dalam mengimplementasikan aksi nyata pada modul 3.3. Aksi nyata pada modul 3.3 ini merupakan lanjutan dari demonstrasi kontekstual pada modul yang sama. Dalam program yang saya buat kali ini, saya mengangkat permasalahan mengenai membaca dan membuat program pembiasaan, yaitu gerakan Rabu Membaca, disingkat GERACA. Adapun refleksi diri yang saya buat ini dengan metode 4P. Yang pertama peristiwa atau facts, yang kedua perasaan atau feelings, yang ketiga pembelajaran atau findings, dan yang keempat penerapan ke depan atau future. Refleksi yang pertama, peristiwa atau facts. Pada aksi nyata kali ini saya memutuskan untuk menghidupkan kembali kegiatan literasi sekolah saya yang sudah lama mati. Latar belakang saya menghidupkan kembali kegiatan ini karena saya sendiri merasakan efek dari pentingnya membaca itu sendiri. Dan sangat disayangkan jika murid-murid pada zaman ini tidak menyukai membaca, terutama membaca buku. Kebanyakan murid di sekolah saya selalu bertanya jika diberikan sebuah tugas ataupun soal, padahal instruksinya sudah jelas dituliskan. Namun kebanyakan dari mereka memilih jalan pintas dengan bertanya kepada guru tanpa mau membacanya lebih dulu. Saya mengajar bahasa Inggris dan seringkali saya harus mengajarkan materi-materi teks panjang dan membahas soal-soal yang jawabannya sudah pasti berada di dalam teks itu. Namun, kebanyakan murid langsung menyerah tanpa mau bersusah payah membaca dan mencoba memahami arti yang kata yang paling mudah sekalipun. Hal ini tentu membuat nilai murid-murid saya terjun bebas. Mereka baru menyadari kesalahan mereka saat saya membahas soal tersebut, dan mereka menyadari kalau mereka terlalu terburu-buru menjawab soal, bahkan untuk soal mudah sekalipun. Dalam mengangkat permasalahan ini, saya melakukan curah pendapat dengan murid-murid dan juga melakukan curah pendapat dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru lainnya. Dari curah pendapat ini, saya akhirnya bisa mengambil suatu keputusan untuk membuat kegiatan pembiasaan literasi di hari khusus, yaitu di hari Rabu. Berikut foto-foto dari curah pendapat yang telah saya lakukan. P yang kedua yaitu perasaan atau feelings. Setiap saya akan memulai aksi nyata saya di sekolah, saya selalu merasakan overthinking atau insecure, pikiran yang berlebihan dan lebih kepada ketakutan. Saya merasa takut jika rekan-rekan guru tidak bisa menerima ide atau masukan dari saya. Saya takut rekan guru tidak menyukai apa yang saya bahas. Saya takut murid-murid tidak menyukai apa yang saya lakukan untuk mereka. Saya juga takut jika kepala sekolah tidak mendukung saya. Namun saya menyadari bahwa hal-hal itu hanya buah pikiran negatif saya yang harus saya lawan. Dan saya pun bersyukur bahwa ketika permasalahan membaca ini saya angkat, rekan-rekan guru mendukung saya dan menyatakan banyak ide-idenya kepada saya. Hal ini membuat saya senang dan merasa bersemangat, karena dukungan rekan-rekan guru sangat berarti bagi saya dalam melaksanakan kegiatan ini di sekolah. Saya sangat bersyukur bahwa ketakutan-ketakutan saya itu tidak terjadi. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, saya dilatih untuk mengolah emosi-emosi saya. Saya menyadari pentingnya pengelolaan emosi yang baik dan cara berpikir yang positif untuk membuat saya lebih semangat dan dapat melihat permasalahan dengan jelas serta menemukan solusinya. P
Yang ketiga, pembelajaran atau findings. Dalam melaksanakan aksi nyata modul 3.3 ini, tentunya saya tidak bisa melepaskan kaitan antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya. Dalam merencanakan dan melaksanakan program yang berdampak positif pada murid, terdapat implementasi dari pembelajaran sebelumnya, seperti contohnya pembelajaran pada modul 1.1, di mana filosofi KHD menjadi bibit sekaligus akar pohon yang ditanam dan menanti untuk berbuah lebat dan dinikmati hasilnya. Filosofi KHD menjadi cikal bakal pemikiran setiap guru, khususnya saya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik, terutama dalam merencanakan program-program yang berdampak positif pada murid. Memiliki murid yang beraneka ragam latar belakangnya tentu menjadi kekuatan sekaligus kelemahan bagi guru. Maka dari itu, setiap guru perlu dibekali keterampilan dalam menghadapi keanekaragaman murid. Dalam modul ini, saya sendiri sangat bersyukur saat mempelajari modul 2, khususnya pembelajaran berdiferensiasi, coaching supervisi akademik, dan pembelajaran KSE. Sedangkan dalam modul 3 ini juga saya belajar untuk fokus melihat potensi atau aset dari sesuatu yang tidak terlihat daripada yang terlihat. Menurut saya, gong dari semua modul tersebut ada di dalam modul 3.3 ini. Seorang CGP dikatakan berhasil apabila telah menerapkan semua pembelajaran dalam implementasi kegiatan yang berdampak positif pada murid itu sendiri. Pembelajaran-pembelajaran inilah yang pada akhirnya menyadarkan saya dan membuka mata saya, serta mengingatkan saya bahwa apapun yang saya lakukan sebagai pendidik haruslah membawa murid-murid saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal ini yang menjadi tujuan saya di masa depan, khususnya dalam melaksanakan program-program sekolah yang berdampak positif pada murid semua. Dalam melaksanakan aksi nyata kali ini, tentunya saya akan menanam kebaikan-kebaikan kepada murid-murid saya. Meskipun saya tidak tahu kapan kira-kira saya bisa memetik buahnya, tapi tidak mengapa, saya yakin dan percaya jika dampak positif itu akan didapatkan oleh murid-murid saya. Dalam melaksanakan geraca atau gerakan Rabu membaca, saya sempat merasa gagal karena saat dicoba di awal, murid-murid tidak mau dipanggil ke lapangan. Pembelajaran-pembelajaran inilah yang pada akhirnya menyadarkan saya dan membuka mata saya, serta mengingatkan saya bahwa apapun yang saya lakukan sebagai pendidik, haruslah membawa murid-murid saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal inilah yang menjadi tujuan saya di masa depan, khususnya dalam melaksanakan program-program sekolah yang berdampak positif bagi murid semua. Dalam melaksanakan aksi nyata kali ini, saya berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada murid-murid saya. Meskipun saya tidak tahu kapan kira-kira saya bisa memetik buahnya, tapi tidak mengapa, saya yakin dan percaya jika dampak positif itu akan didapatkan oleh murid-murid saya. Dan dalam melaksanakan geraca atau gerakan Rabu membaca, saya sempat merasa gagal karena saat dicoba di awal, murid-murid tidak mau dipanggil ke lapangan. Namun, seiring berjalannya waktu, murid-murid semakin antusias dalam melaksanakan kegiatan ini. Dalam aksi nyata kali ini, saya juga berhasil berkolaborasi dengan guru-guru bahasa Indonesia dan menyeleksi duta baca sekolah. Dalam melaksanakan seleksi ini, banyak murid yang mendaftarkan diri dan merasa antusias. Bahkan beberapa dari mereka merasa kecewa saat tidak menang seleksi. Hal ini membuat saya menyadari bahwa murid-murid pun akan antusias jika kita sebagai guru pun antusias. Dengan antusiasme yang sama, energi positif dari guru akan menularkan kepada murid-muridnya menjadi suatu semangat yang baru. Dengan antusiasme ini juga, guru-guru lain akhirnya ikut merasa ingin tahu dan mau mengambil bagian. Terutama kepala sekolah juga ikut dalam proses seleksi. Berikut merupakan dokumentasi geraca, gerakan Rabu membaca. Pada gambar yang pertama, saya calon guru penggerak berfoto bersama dengan guru-guru bahasa Indonesia yang tergabung dalam MGMP Bahasa Indonesia di sekolah saya, dan juga dengan wakil kurikulum
dan juga dilihat oleh banyak orang. Lalu di gambar sebelah kanan ada bapak kepala sekolah yang ikut mendampingi jalannya seleksi. Sedangkan yang di gambar paling bawah adalah foto kegiatan membacanya yang diawali dari kelas 91 sampai dengan 95 dan dipimpin oleh duta baca terpilih. Refleksi yang keempat yaitu penerapan ke masa depan atau future. Saya menyadari bahwa kegiatan pembiasaan ini masih banyak kurangnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Maka dari itu saya berencana membuat perbaikan untuk pelaksanaan Geraca di masa mendatang. Antara lain yang pertama, sosialisasi secara berkelanjutan kepada murid-murid mengenai dampak positif dari membaca. Yang kedua, membuat pohon literasi yang nantinya mendukung kegiatan murid-murid dalam menulis review atau bacaan yang telah mereka baca dan nantinya juga bisa dibaca oleh murid lain. Lalu kegiatan pohon literasi ini akan dilukis langsung oleh guru seni yang ada di sekolah, sehingga prosesnya bisa dilihat dan menambah antusiasme murid. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti penulis ternama ataupun dari pihak penerbit untuk memberikan dukungan dan berbagi tips agar murid-murid mau membaca dan meningkatkan minat baca. Yang keempat, meminta murid-murid untuk memilih bacaan mereka sendiri yang nantinya akan dibagikan kepada murid-murid lainnya. Membaca itu ibarat menambang, semakin dalam semakin banyak hal berharga yang didapati. Jenny Karai. Itu tadi aksi nyata saya pada modul 3.3. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak.